Dan di sini untuk budgetnya itu 100.001, mungkin ini tipe ya teman-teman. Anggaplah 100.000 sampai 150.000 rupiah. Ya lumayan lah ya, hanya membuat satu artikel. Ya halo semuanya, balik lagi di Ardana Channel, tentunya masih seputar cara menghasilkan uang dari internet. Nah teman-teman, sekarang kita udah berada di apa ini, landing page Google Chrome ya teman-teman. Yang pastinya kita di sini udah siap nih mau ngetik URL atau mengakses sebuah website yang mau kita jadikan sebagai bahan tutorial pada video kali ini ya tentunya. Nah pada video kali ini saya mau share ke kalian yang mau cari cuan di internet ya tentunya, dengan cara yang mudah, tapi ini masih tergolong di freelance ya. Nah freelance yang saya maksud adalah membuat artikel teman-teman, yang dimana kalau kita membuat artikel itu kan nggak seberapa susah ya. Pasti kalian bisa nulis, bisa ngetik, itu kemampuan basic ya. Tapi tentunya nggak semua orang bisa membuat sebuah artikel atau membuat sebuah apa ya, narasi yang panjang, yang tentunya itu membutuhkan imajinasi, membutuhkan keterkaitan kata sehingga menghasilkan sebuah kalimat dan bahkan sebuah artikel panjang yang di dalamnya itu bersusun kata-kata atau kalimat yang rapi. Kan nggak semua orang itu bisa, tapi tenang aja teman-teman, di sini pastinya kita akan membutuhkan ChatGPT untuk membimbing kita. Tapi nantinya nggak semuanya pure ChatGPT ya, atau setidaknya itu kita meminta bantuan ChatGPT tapi menulis promptnya itu yang baik dan benar ya. Jadi apa yang dihasilkan itu nggak secara umum. Jadi apa yang kita buat itu mempunyai ciri khas. Kita jadikan ChatGPT itu sebagai asisten kita sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan ciri khas kita. Misalkan kita gaya bahasanya seperti ini ya, kita suruh ChatGPT sesuai dengan bahasa kita. Oke, langsung aja kita bahas websitenya. Sebenarnya ini websitenya itu udah sering banget ya, mungkin beberapa kali sih saya bahas di video sebelumnya. Nama websitenya adalah project.co.id. Nih udah ada historinya di sini, kita tinggal klik aja. Nah kita pilih yang paling atas teman-teman, tinggal kita klik aja. Nah ini adalah landing page dari project.co.id. Jadi di dalam website ini kita bisa mencari pekerjaan atau freelance yang tentunya banyak ya, nggak cuman buat artikel. Tapi dalam video ini kita akan bahas cara membuat artikelnya aja, atau cara kita untuk ngebit atau mendapatkan pekerjaan di dalam project.co.id ini itu dalam membuat artikel. Nah di dalam landing page ini udah ada beberapa project-project yang ditampilkan ya, yang di spill nih ada beberapa. Kemudian di sini udah ada top workernya ya. Jadi di sini ada beberapa pekerja yang sudah meraih atau mempunyai atau yang mempunyai reputasi yang cukup tinggi. Di sini udah ada yang menyelesaikan 81 project atau pekerjaan, ada yang 196 project dan lain sebagainya teman-teman. Di sini udah banyak banget ya pekerjaan-pekerjaan yang mereka selesaikan. Dan tentunya untuk penghasilan mereka jangan ditanya ya, dari jumlah projectnya, kemudian value atau nominal per projectnya itu berapa, dikalikan aja teman-teman, itu banyak duitnya. Nah buat teman-teman di sini yang pengen nyari uang, pengen menghasilkan uang dari internet, tentunya dari jasa ya, karena ini lebih ke jasa, itu bisa banget kalian cobain website ini, project.co.id. Nah tentunya di dalam semua website dan tentunya di website ini yang harus kita lakukan pertama kali adalah membuat akun. Ya gimana kita bisa ngerjain kalau kita nggak punya akun ya. Nah di sini untuk daftarnya cukup gampang teman-teman, tinggal klik yang register di sini, udah ada logo gratisnya di sini ya. Jadi tenang aja, di sini nggak ada pungutan biaya. Di sini kalian tinggal isikan kolom-kolom yang tersedia, yang tentunya ada tanda bintangnya itu wajib diisi ya. Yang pertama adalah email, kemudian username, kemudian password, nomor handphone, captcha. Di sini kalau misalkan kalian susah bacanya bisa diklik yang tidak terbaca, otomatis nanti akan memperbarui captcha yang lainnya gitu teman-teman, tinggal kalian isi. Nah sebenarnya saya udah pernah bikin tutorial secara lengkap, mulai dari daftar dari nol ya sampai beberapa tutorial, tapi tutorialnya itu tentang hal lain ya. Kalian juga bisa lihat videonya nih di pojok kanan atas, langsung aja kalian klik kalau misalnya kalian penasaran. Kita lanjut ke fokus ke video kali ini teman-teman. Dan di sini saya anggap kalian udah punya akun, udah mendaftar ya, udah registrasi. Jadi kita langsung aja login.
Oke, kita langsung login ya. Nah, sekarang kita udah berhasil login di project.co.id. Bedanya di mana, Bang? Jadi bedanya di sini nih, teman-teman. Di login as Danang Kurniawan ya, di sini ya. Kalau misalnya ini udah ada nama kita, itu artinya kita udah berhasil login di dalam website ini. Gitu, teman-teman. Nah, kemudian langsung aja kita cari project-project atau browse project yang mau kita kerjakan ya di dalam website ini. Kalian tinggal klik yang project yang ada di sini, kemudian kalian klik browse project ya. Kemudian kita tunggu sebentar. Nah, kita akan diarahkan tampilan seperti ini. Ini ada beberapa project yang sudah tersedia nih. Tapi di sini kategorinya masih campur ya. Di bawah di samping sebelah kiri ini ada beberapa kategori yang bisa kita pilih. Karena dalam video ini kita akan bahas tentang bikin artikel, jadi kita pilih yang writing and translation. Di sini ada 12 project yang bisa kita kerjakan. Tinggal kita klik aja, teman-teman. Nah, di sini muncul beberapa pekerjaan, lebih tepatnya adalah 12 pekerjaan yang bisa kita kerjakan di dalam project.co.id ini. Kita bisa scroll. Yang pertama ini ada penulisan artikel jurnal Sinta 5. Jadi si pemberi pekerja ini meminta bantuan kepada freelancer atau kepada kita ya untuk membuatkan sebuah paper atau jurnal ya yang biasa kita kenal jurnal dengan indexing Sinta 5. Kemudian untuk bahannya udah tersedia ya. Ini adalah dalam bentuk file skripsi lengkap. Jadi mungkin ini abang ini tuh lagi tugas akhir ya, menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi, kemudian mau di-convert ke dalam jurnal ya atau paper. Kemudian yang bisa tembus Sinta 5, yang sekiranya bisa tembus Sinta 5. Di sini juga udah ada template-nya dan segala macam. Yang tentunya di sini kalian harus baca dulu ya untuk instruksinya, kemudian deskripsinya itu seperti apa yang diminta pemberi pekerja ini seperti apa ya, spesifiknya itu seperti apa. Kalian harus baca secara cermat, teman-teman. Dan kalau misalnya mau lihat cara detailnya lagi, tinggal kita klik aja ini ya. Ini kita klik, kita buka new tab aja. Nah, di sini ada keterangan lebih lanjut atau keterangan lebih detail tentang project ini atau pekerjaan ini gitu, teman-teman. Nah, kita akan cari pekerjaan yang lain ya. Kita scroll ke bawah yang sekiranya itu tentang artikel. Nah, di sini ada menulis 5 artikel tidak perlu SEO friendly. Kita scroll lagi. Nah, mungkin ini, teman-teman, membutuhkan satu artikel tentang pentingnya menjaga kesehatan mental di era modern. Nah, ini adalah instruksinya. Kita langsung aja ya, klik detailnya seperti apa. Artikel ini membahas pentingnya menjaga kesehatan mental di tengah tekanan hidup modern, dilengkapi dengan tips sederhana untuk mengelola stres dan membangun keseimbangan hidup yang lebih sehat secara emosional. Ini tentunya artikel yang cukup gampang ya, kalau misalnya apalagi buat teman-teman yang punya kemampuan atau udah punya basic penulis, membuat sebuah artikel itu saya rasa apalagi artikel seperti ini cukup gampang ya, sangat gampang. Bahkan ini nggak ada keterangan-keterangan lain sih, cuman ini aja yang dia minta. Dan di sini untuk budgetnya itu 100.001, mungkin ini tipe ya teman-teman, anggaplah 100.000 sampai 150.000 rupiah. Ya lumayan lah ya, hanya membuat satu artikel pentingnya menjaga kesehatan mental di era modern, itu upahnya 100.000 sampai 150.000 rupiah. Dan tentunya di sini kalian harus lihat dulu ya untuk deadline-nya itu tanggal berapa. Jadi harus kalian perkirakan kira-kira kalian bisa mengerjakan ini apa enggak untuk rentang waktu yang segini. Finishnya itu 3 hari, teman-teman. Nah, oke. Kita lanjut di sebelah sini, project statusnya publish, artinya ini udah dipublish ya, buktinya kita bisa melihat project ini ya. Nah, yang unik di sini Bitcoin-nya, teman-teman, atau yang udah ngelamar untuk mengerjakan pekerjaan ini sangat banyak, teman-teman, yaitu 711 orang ya. Kita scroll ke sini nih, banyak banget orang-orang yang tertarik untuk membuat artikel ini ya, karena memang gampang sih, teman-teman, dan ini cukup lumayan ya. Jadi untuk freelance di luar sana itu pasti sangat tertarik dengan mengerjakan project-project seperti ini. Karena balik lagi, teman-teman, yang pertama, kalau misalkan teman-teman atau kalian itu memang udah punya basic menulis, basic membuat artikel, ini cukup gampang sih, bahkan sangat gampang. Dan kalau misalnya kalian mungkin masih pemula, masih ya setidaknya bisa ngetik lah ya, bisa nulis dengan ya dasar-dasarnya aja, basic-basicnya aja, kalian bisa minta bantuan ChatGPT pun bisa, teman-teman. Jadi kayak gitu.
Oke, kita contohkan lah ya cara membuat artikel seperti ini gimana menggunakan ChatGPT. Di sini saya udah menyiapkan satu page atau satu tab untuk kita membahas tentang ChatGPT atau membuat artikel menggunakan ChatGPT. Oke, kita copy ini untuk perintahnya, pentingnya menjaga kesehatan mental di era modern. Nah, tentunya di sini yang kita perhatikan adalah menulis prompt yang kira-kira sesuai dengan ciri khas kita. Kan kita di sini mau membuat artikel ya, membuat artikel yang membahas tentang pentingnya kesehatan ya tadi itu. Pentingnya menjaga kesehatan mental maksudnya. Di sini kita menulis prompt misalnya seperti ini. Nah, oke, misalnya kayak gini teman-teman, buatkan saya artikel tentang pentingnya menjaga kesehatan mental di era modern yang terdiri dari 5W1H menggunakan bahasa yang kekinian ala-ala anak muda. Misalkan kayak gini, misalkan ciri khas kita adalah ya sesuai umur lah ya, kita anak muda yang ngebahas tentang pentingnya menjaga kesehatan mental di era modern. Ya, yang seperti kita tahu di sini anak muda sekarang ini kan banyak yang punya mungkin tekanan mental dari kuliahnya, dari kerjaannya ya, dari berbagai macam hal ya, sesuai dengan apa yang mereka atau apa yang kita bahkan ya, karena ini seumuran kita ya, apa yang kita rasakan sekarang ini. Oke, kita langsung aja kirim promptnya. Nah, otomatis dia akan membuat narasi seperti ini teman-teman yang sesuai yang kita minta ya. 5W1H di sini udah dipecah-pecah nih sesuai instruksi 5W1H. Apa sih kesehatan mental itu? Nah, ini dijelasin. Kemudian kenapa penting banget? Nah, ini dijelasin. Dan tentunya di sini dibungkus dengan bahasa yang kekinian teman-teman, atau bahasa anak muda banget, Gen Z banget gitu ya. Seperti itu teman-teman. Kalau misalkan kalian nggak mau yang bentuknya seperti ini, bisa juga request lagi nih dalam bentuk narasi saja. Nah, misal seperti itu. Nah, langsung dibuatkan oleh ChatGPT seperti ini ya kira-kira. Nah, itu teman-teman. Ini untuk membuat narasinya atau artikelnya seperti itu. Nah, kemudian ada nih sambil selesai lah ya, sambil nunggu sampai selesai kita bahas yang lainnya. Nah, tentunya selanjutnya yang paling penting teman-teman di sini cara kita place new bidnya atau ngelamar kerja di project ini, atau untuk meyakinkan ke pemberi pekerjaan bahwa kita tuh mumpuni loh gitu ya. Kita tuh bisa loh gitu. Jadi kita klik aja di sini please atau place new bid. Kita klik aja, kemudian di sini ada project title-nya, project owner-nya, description, kemudian published budget di sini ya. Kemudian amount. Nah, ini adalah penawaran kita. Penawaran kita itu jangan di luar rentang angka yang di sini, teman-teman. 100.000 sekian. Ini walaupun ada satunya, tapi kita harus memperhatikan ini ya, karena ini terbaca oleh sistem. Jadi kita harus pasang harga itu di atas dari atau di dalam rentang ini, rentang nominal ini. Misalkan kita mau 120 aja kali ya, 120.000. Nah, kayak gini teman-teman. Yang penting itu di atas ini dan di bawah ini, atau sama juga nggak apa-apa sih. Gitu teman-teman. Mau 100.001 atau 150.000 itu juga bisa. Kemudian di bawahnya ini yang message ini wajib dan sangat wajib teman-teman, karena ini yang menentukan atau ya ini satu-satunya, bukan satu-satunya juga sih, ini adalah salah satu hal yang menjadi tolak ukur si pemberi pekerjaan untuk menerima kita sebagai freelancer yang akan mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh King Uden ini gitu ya, oleh owner ini. Jadi di sini harus kita isi yang isinya adalah meyakinkan, memberikan informasi tentang diri kita bahwa kita tuh kompeten di dalam bidang ini gitu teman-teman. Jadi di sini kita harus isi sebagus mungkin. Nah, itu juga bisa pakai ChatGPT teman-teman. Nah, ini udah selesai ya. Kita coba new chat aja ya. Di sini kita new chat. Nah, kita udah berhasil di sini landing ya di new chatnya. Kita langsung aja ketik teman-teman ke ChatGPT-nya. Berikan saya berikan ini aja. Saya ketik dulu baru saya jelasin ya. Oke, misalnya seperti ini teman-teman. Di sini kita minta bantuan ChatGPT seperti ini promptnya. Ini ya ala kadarnya aja ya. Yang pastinya ini mengandung beberapa poin-poin penting. Nah, di sini saya minta berikan saya deskripsi tentang diri saya bahwa saya adalah seorang penulis hebat yang sudah menyelesaikan beberapa artikel atau tulisan yang dan mengarahkan ke bukti-bukti tulisan saya. Jadi seperti ini teman-teman.
ini mendeskripsikan tentang diri kita. Kemudian ini adalah beberapa bukti atau karya hasil kita. Ada beberapa nih. Di sini ada 3 contohnya. Kemudian di sini ada kalimat penutupnya. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini bisa kalian gunakan, bisa kalian adopsi dari ChatGPT untuk mengisi bagian message yang ada di sini. Kalian bisa tambahkan juga ya sesuai dengan informasi atau tentang diri kalian masing-masing. Dan tentunya di sini kalian sesuaikan dengan artikel-artikel yang pernah kalian buat. Dan saya sarankan di sini buat teman-teman yang mau bikin artikel, bukan bikin artikel ya, yang mau ngerjain artikel-artikel di dalam project.co.id ini atau bahkan di semua platform yang tentunya platform tersebut itu menyediakan atau ada pekerjaan mengenai artikel, itu kalian setidaknya itu punya portofolio, yang mana portofolio itu dalam bentuk ya mungkin blogger ya. Untuk paling gampangnya kalian punya blogger sendiri, kalian di situ menulis beberapa artikel yang sudah kalian buat ya. Nantinya blogger itu kalian salin linknya, nantinya dimasukkan ke dalam beberapa list di sini ya untuk karya-karya yang bisa kita tampilkan atau bisa kita kasih tunjuk ke si pemberi pekerjaannya. Jadi seperti itu, teman-teman. Jadi nantinya di sini kita tinggal kopas aja, kemudian kita masukkan ke sini. Nah, judul artikel ini itu kita isi dengan artikel atau link artikel yang udah pernah kita buat di blogger kita. Jadi seperti itu, teman-teman. Kalau misalnya kalian punya metode lain, misal nggak blogger gitu ya, kalian juga bisa pakai apa kayak gitu ya, yang pastinya itu bisa diakses orang banyak, diakses jarak jauh, dan si pemberi pekerjaan itu tentunya bisa melihat hasil atau karya-karya kita itu, teman-teman. Jadi intinya seperti itu. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kalian tinggal isi. Nah, di sini attachment ini kalian isi dengan CV atau ya portofolio dalam bentuk CV gitu ya, untuk memperkuat lagi nih. Ini nggak wajib sih, tapi ini dianjurkan banget karena si pemberi pekerjaan itu akan melihat ini. Salah satu dari pertimbangan atau tolak ukur si pemberi pekerjaan itu memilih kita sebagai pekerjanya gitu, teman-teman. Kemudian di sini untuk captcha-nya kalian tinggal isi. Kalau misalnya nggak terbaca, tinggal klik yang tidak terbaca, kemudian klik yang place new bid gitu, teman-teman. Simpelnya ya. Nah, kalau misalkan kalian udah mengajukan atau apply di pekerjaan ini, kalian tinggal tunggu aja, teman-teman. Tapi ingat, teman-teman, kalian jangan hanya apply di satu project ya. Kalian apply di semua project. Di sini kan ada 12 ya, kalian apply semuanya 12-12-nya. Karena menurut pengalaman saya pernah ngirimin atau apply di 10 pekerjaan itu pun belum satu pun diterima, teman-teman. Makanya ya kita lihat sendirilah. Di sini ada berapa tadi? Ada 700 ya kalau nggak salah. Nah, ini dia 711 orang ini memperebutkan posisi ya. Jadi yang diterima itu cuma satu, teman-teman. Jadi biasanya kuotanya ditentukan oleh si pemberi pekerjaannya ini sih. Ya kita anggaplah 1 ya. 1 banding 711 itu kan sangat peluangnya cukup kecil, teman-teman. Makanya kalian maksimalkan dalam mengisi ini, kemudian mengisi portofolionya gitu, teman-teman. Dan tentunya kalian nggak hanya apply atau ngelamar satu project aja, kalian lamar semua project. Bahkan kalau misalnya kalian percaya diri ya, kalian lamar semua project-project yang ada di sini. Tapi tentunya ini disesuaikan dengan kemampuan kalian ya. Jangan asal apply, jangan asal ngelamar aja nggak sesuai dengan bidang kalian. Ntar kalian ngelamar bikin software, bikin yang ngoding bikin robot gitu, kalian nggak bisa ya, percuma ya. Jadi yang dinilai kan jasanya atau kemampuannya atau skillnya gitu ya, teman-teman. Karena ini berhubungan dengan berkelanjutan. Jadi kalau kita udah memenangkan project ya, kita harus bisa menyelesaikan atau menuntaskan project itu sampai kita mendapatkan gaji sesuai dengan budget yang udah ditentukan di sini. Oke, gitu teman-teman untuk pembahasan di video kali ini. Semoga nggak kepanjangan, semoga nggak bertele-tele ya, dan semoga kalian ngerti nih penjelasannya dan kalian bisa coba di project.co.id ini. Oke, mungkin itu aja teman-teman. Oke, satu lagi teman-teman. Oke, terus nih. Satu lagi, kalau misalkan kalian di sini udah berhasil mengumpulkan banyak uang ya ceritanya kalian udah menang banyak gitu ya, menang beberapa project, terkumpullah uang banyak di sini. Kalian tinggal withdraw ya. Cara withdrawnya gimana? Cukup gampang. Di sini kita pilih yang my account, kemudian sini pilih yang my finance. Kita klik. Nah, di sini masih nol ya. Masih nol, kemudian
kita change payment setting di sini untuk metode pembayarannya. Untuk banknya di sini banyak banget tersedia ya, karena ini apa nih, website buatan Indonesia ya, makanya di sini untuk bank-banknya itu lengkap banget seputar bank-bank yang ada di Indonesia gitu teman-teman. Misalkan mau pilih bank BRI bisa, di sini tinggal kalian isi sesuai dengan kolom-kolom yang diminta, yang bintang-bintang ini wajib diisi seterusnya sampai bawah, dan kalian pilih change payment setting gitu, terus tinggal isi nominalnya. Nah gitu teman-teman. Mungkin itu aja ya teman-teman untuk video kali ini, semoga bermanfaat, semoga kalian terinspirasi ya, pokoknya gitu teman-teman. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.